Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahan nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair. Madza darsukuna al-ana? Darsuna al-ana at-tarikhul islami. Taib afwan sa'antiku lugo watonia. Ya, langsung masuk aja pada materi pagi hari ini ya. Kemarin kita sudah bahas yang bab pertama ya, yang berisi tentang apa? Tentang asal usul bangsa Arab. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2 yang berjudul Arab di zaman Islam. A. Kelahiran dan keadaan keluarga Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad lahir pada tanggal 20 April pada tahun 517 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Nah, saat bangsa Ethiopia yang berpasukan gajah menyerang Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Nah, Muhammad lahir dari keluarga yang miskin harta. Nah, beliau ini lahir dengan keluarga yang miskin, nah, tapi kaya budi. Nah, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab berasal dari kalangan kabilah Quraisy. Nah, ayahnya ini memiliki keturunan dari bangsa Quraisy yang berpengaruh dan berkuasa yang ada di Mekah. Nah, ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf, juga keturunan Quraisy. Nah, ayahnya yang bernama Abdullah itu keturunan Quraisy. Nah, ibunya yang bernama Aminah juga keturunan Quraisy. Nah, Muhammad telah yatim ketika lahir. Nah, ketika Muhammad masih dalam kandungan, Rasulullah ini tinggal oleh ayahnya. Nah, lantas diasuh dan disusui oleh Halimah dari kabilah Sa'diyah yang bernama Halimah al-Sa'diyah. Nah, saat berusia 6 tahun, ibunya wafat pada kepulangan dari berziarah ke makam ayahnya. Nah, setelah itu dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Nah, tadi siapa nama ibunya? Aminah. Ayahnya Abdullah. Yang menyusuinya adalah Halimah. Nah, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Nah, salah seorang pemimpin Quraisy dan menjadi penggembala kambing. Nah, beliau ini akhirnya pada umur 6 tahun beliau ini menggembala seekor kambing. Nah, saat berusia 9 tahun akhirnya kakeknya wafat. Akhirnya pamannya Abdul Thalib yang mengasuhnya. Nah, akhirnya Abu Thalib yang mengasuhnya. Nah, di masa kini Rasulullah sering diajak berniaga ke negeri Syam. Berniaga apa? Berniaga adalah kayak berdagang gitu ya, ke negeri Syam, Syria. Nah, ketika itu jiwa kesatriannya mulai tampak. Nah, itu wibawa Rasulullah mulai kelihatan. Nah, pemberani dan sanggup menjaga harta benda. Nah, serta siap membela jiwa raganya jika kafilah diserang oleh suku Baduy. Nah, ketika desanya diserang oleh suku Baduy di tengah jalan, nah, kejujurannya dalam berdagang membuatnya digelari Al-Amin. Nah, beliau ini sering berdagang dengan keadaan jujur. Nah, maka disebut diberi gelar Al-Amin yang artinya yang terpercaya. Lanjut. Nah, setelah menginjak remaja, Muhammad mengenal Khadijah binti Khuwailid, seorang janda bangsawan, seorang janda yang kaya raya dan hartawan Mekah dan memiliki harta yang banyak. Seorang yang mulia di antara wanita kabilah Quraisy. Nah, seorang yang sangat mulia di antara wanita-wanita kabilah Quraisy karena percaya dia memberi Muhammad modal berniaga di tangan Muhammad. Nah, akhirnya Khadijah ini memberikan modal untuk
Rasulullah menjual. Nah, dagangan Khadijah untung besar. Nah, pada saat itu Khadijah untung sangat besar gara-gara Rasulullah yang berdagang. Nah, kepercayaan itu pun berbuah cinta. Akhirnya mereka ada benih-benih cinta. Maka pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Nah, pada saat 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Nah, dari pernikahan itulah Khadijah mendapatkan keturunan 6 orang putra dan putri. Baik, sampai dulu pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti mohon ditanyakan. Ma'an najah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.